Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat Medcom, para penyuluh KB dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan hari ini saya menjumpai teman-teman semuanya. Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat bahan penyuluhan untuk media KIE kita di Desa Binaan teman-teman semuanya dengan mempergunakan teknologi AI yang tentunya sekarang banyak bertebaran di dunia maya atau di internet. Aplikasi-aplikasi yang berbasis AI itu bisa dipergunakan oleh kita untuk bahan membuat media KIE, bahan penyuluhan, presentasi dan segala macamnya. Bagaimana? Yuk simak sampai tuntas. Kesempatan hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya bagaimana sih caranya membuat bahan presentasi, bahan penyuluhan, bahan KIE dengan sangat mudah dengan bantuan teknologi AI. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan ngebedah 3 aplikasi yang sebetulnya ini mempermudah kita untuk membuat bahan-bahan KIE, terus juga bahan-bahan presentasi dan mencari ide-ide kreatif gitu ya dalam menyampaikan informasi-informasi seputar Bangga Kencana. Apa saja aplikasinya teman-teman? Baik, kita langsung saja kita praktekkan. Yang pertama aplikasinya adalah Canva teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buka canva.com. Pasti ini sudah sering teman-teman buka. Saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah membukanya. Paling tidak mengenal lah ya apa itu Canva. Beberapa template ini ya. Nah, seperti ini misalnya, terus ini dan yang banyak lagi ke bawah. Ini yang sudah saya buat untuk kepentingan saya menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat di desa binaan saya. Contoh misalnya yang berbasis ini ya. Kita buka yang ini nih. Hasilnya seperti ini nih. Ya, salah satunya tentunya seperti ini teman-teman yang sudah dibuat ya. Ini untuk kepentingan medsos ya, mempergunakan Instagram atau di YouTube Short ya. Jadi gambaran bentuk seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tampilkan nanti di Remaja Indonesia harus ceria, persiapkan diri saat menikah segera. Sejiwa raga, cinta yang harmoni, keluarga bahagia jadi mimpi. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Dan berbagai halnya gitu. Jadi teman-teman sekarang tinggal kreativitas teman-teman di mana gitu. Jadi di sini teman-teman bisa membuat gambar, membuat video, mengedit video, terus juga untuk hal-hal yang lainnya banyak template-template yang bisa dipergunakan teman-teman. Namun ada satu hal yang menarik teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memerlukan ide-ide kira-kira apa ya, misalnya kita akan mempresentasikan atau membuat satu bahan presentasi untuk kepentingan kita KIE misalnya gitu ya. Nah di Canva ini bisa teman-teman kita membuat, jadi dia akan membuat sendiri dengan kemajuan teknologi AI yang dia punya. Dia akan membuatkan kita salah satu acuan kayaknya untuk yang disampaikan seperti ini. Contoh seperti ini teman-teman. Kita buat desain ya, kita klik ke sini. Buat desain. Kita pilih dokumen teman-teman. Kita pilih dokumen ya. Oke, setelah kita pilih dokumen, nah di sini akan tampil seperti halaman seperti ini teman-teman ya. Jadi halamannya halaman tempat kita akan mengedit apa yang akan kita buat. Ini Canva akan mempersiapkan. Nah halamannya seperti ini teman-teman. Jadi pertama kali kita membuka Canva dokumen, halamannya seperti ini. Namun kita tidak akan mengedit dokumen di sini, tetapi membuat Canva ini membuatkan kita salah satu acuan untuk kita membuat media. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita klik yang tanda plus ini teman-teman ya. Kita klik tanda yang plus ini. Lalu kita pilih di sini
Ini yang tulisan ajaib ini teman-teman. Nah ini ya, ada di sini tulisan ajaib. Kita klik saja. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita tinggal ketikkan saja di sini teman-teman apa yang akan kita buat. Contoh misalnya, kalau saya ingin membuat bahan, misalnya bahan presentasi ya, kita tinggal perintahkan Canva ini di sini untuk membuatkannya. Contoh misalnya, buatkan saya materi tentang keluarga berencana dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Oke, cukup sampai sini saja teman-teman ya. Cukup sampai sini saja. Kita klik buat. Ini langsung membuat teman-teman ya. Otomatis dia langsung membuat. Oke, dia dijelaskan di sini slide pertama apa, slide kedua apa gitu ya, slide ketiga apa, sampai dengan terakhir nanti dia tuntaskan. Nah itu salah satu cara mempergunakan Canva untuk kita membuat presentasi teman-teman. Nanti tinggal copy hasilnya, kita masukkan ke PowerPoint atau juga ke Word dan tinggal kita mengeditnya. Nah di sini juga disiapkan template-template terkait tentang bagaimana kita membuat media teman-teman ya, seperti gambar-gambar yang seperti ini. Nah ini dibuatkan semuanya mempergunakan Canva ya, dan nanti hasilnya bisa di convert ke PG ke JPEG atau ke PNG atau juga ke video. Aplikasi Canva ada juga satu lagi yang menarik teman-teman. Ini pasti teman-teman sangat suka sekali teman-teman, yaitu namanya adalah Gamma.app teman-teman. Nah ini yang satu ini, aplikasi EA yang satu ini itu adalah aplikasi dimana dia itu sekali kita perintah, dia akan membuatkan kita presentasi yang siap dipergunakan untuk kita bahan bahan KIE teman-teman di desa teman-teman. Nah silakan teman-teman kunjungi alamatnya gamma.app teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tulisan itu gamma.app gitu ya, kalau bahasa Sundanya itu app lah gitu ya. Oke, tampilan seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Yang pastinya teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum punya akun, dia harus login dulu mempergunakan akun. Eits, jangan khawatir, ini aplikasi gratis teman-teman. Teman-teman bisa mempergunakan ini tanpa membayar. Namun seperti biasa, seperti Canva juga, Canva kan ada yang gratisan, ada yang profesional teman-teman. Kalau profesional sudah pasti berbayar. Tapi enaknya kalau kita mempergunakan berbayar atau profesional teman-teman, kita itu banyak fitur-fitur yang memang sangat ciamik untuk kita pergunakan lebih lanjut di Canva. Bahkan juga di Gamma juga sama teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa di Gamma teman-teman. Namun sepertinya kalau misalnya kita yang mau profesional juga di Canva atau di Gamma ini teman-teman ya, mudah sebetulnya karena harganya terjangkau lah. Contoh misalnya Canva, kalau di marketplace di Indonesia seperti misalnya yang ada di Shopee, Lazada, itu banyak sekali penawaran hanya dengan Rp20.000 kita sudah bisa mempergunakan akun sub akun yang sudah profesional. Kita bisa pergunakan untuk otak-atik Canva secara profesional. Murah sekali, hanya Rp20.000. Begitu juga di Gamma.apps ini teman-teman, hampir sama, tapi aplikasinya agak berbeda. Jadi kalau misalnya yang tadi Canva itu lebih fokuskan kepada berbagai hal gitu ya, ada gambar, video, terus juga untuk kepentingan medsos dan segala macam. Nah kalau di Gamma ini kita itu seperti apa ya, membuat satu aplikasi presentasi saja gitu teman-teman. Ini kita tunggu, kita lewat saja teman-teman ya, saya skip untuk
gamma saat membukanya, kita langsung melihat gamma saat dia sudah membuka. Temen, kalau gammanya sudah kebuka, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi yang belum punya akun di Gamma ini, nanti silakan sign up dulu teman-teman, atau daftar. Jangan khawatir, daftarnya gratis, nggak bayar ya. Karena memang ini Gamma ini ada yang versi gratisnya, ada juga yang versi bayar seperti saya tadi bilang. Nah, kita langsung login saja teman-teman ya, karena saya sudah punya akun. Jadi tinggal kita klik saja ya, kalau kita ingin lihat ke bawahnya ya silakan baca-baca teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dibaca-baca dulu ya silakan, biar lebih tahu Gamma itu apa sih gitu ya. Nah, kalau udah punya login, kalau sudah punya user di sini ya, login belum, silakan pendaftaran di sini gratis. Oke, login ya. Kita login kan akun yang sudah sah untuk menggunakan Gamma ini. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini teman-teman, tinggal klik saja continue dengan Google kalau misalnya kita memang sudah punya akun teman-teman. Tapi kalau misalnya belum, kita harus ini ya, mengisikan ini dan daftar dulu teman-teman. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi kita langsung ke continue with Google saja, biar lebih mudah teman-teman ya. Jadi kita masuk mempergunakan Google yang kita punya. Tentunya nanti disesuaikan verifikasinya ke mana teman-teman. Oke, kita sudah masuk dan selamat datang di Gamma teman-teman. Tampilannya seperti ini. Dan langkah pertama, kita akan membuat satu presentasi teman-teman dengan cara mengklik create workspace ini ya. Oke, kita klik. Nah, ini untuk kepentingan apa? Nah, ini kepentingan pekerjaan teman-teman, kita pilih ya. Nah, pekerjaannya silakan, kalau misalnya edukasi atau apa ya silakan saja teman-teman. Ini bebas lah ya, tidak diharuskan juga betul gitu. Yang penting mah diisi saja apa yang di kolom-kolomnya. Dan selamat datang di Gamma, kita langsung praktek membuat presentasi yang mudah mempergunakan gamma.apps teman-teman. Di sini ada 3 teman-teman ya, ada 3 pilihan. Satu yang ini, kedua, ketiga. Nah, kalau yang ini yang import file URL, berarti kita mengambil URL dari yang sudah kita punya. Contoh misalnya kalau kita punya di Drive, URL Drive-nya nanti kita bisa pergunakan yang ini. Nah, kalau misalnya yang ini itu adalah untuk nge-grid yang sudah populer teman-teman gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin mulai dari awal, kita kliknya yang ini saja teman-teman, paste in text gitu ya. Oke, kita langsung saja kita klik continue. Oke, kalau sudah tampilan seperti ini teman-teman, kita tinggal tulis saja, misalnya mencari materi tentang bina keluarga balita gitu teman-teman ya. Contohnya saja gitu ya. Nah, ini bentuknya presentasi untuk web atau untuk dokumen. Tentunya kita untuk presentasi, makanya kita pilih yang presentation teman-teman ya. Nah, lalu continue. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini teman-teman, nah kita lengkapi saja teman-teman di sini ya. Lengkapi apa yang kita mau. Kalau misalnya kita mau mencari tentang materinya tentang bina keluarga balita, kita kumplitkan saja gitu ya. Buatkan saya materi gitu ya, materi tentang bina keluarga balita, contoh misalnya gitu ya. Nah, di sini ada 8 teman-teman, ada 8, berarti 8 lembar teman-teman. Nah, biasanya kalau yang gratisan ini sampai dengan 10 lembar teman-teman. Nah, ini ya, sampai 10 lembar.
yang versi Gamma gratis atau yang tidak berbayar itu hanya dibatas sampai dengan 10 lembar kerja. Tapi kalau misalnya yang sudah di-upgrade ke profesional itu bisa mencapai 30 sampai 40 halaman, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk yang lebih meningkat lagi, ya silakan teman-teman nanti upgrade saja gitu. Tapi kalau misalnya ingin yang gratisan aja nggak jadi masalah sebetulnya. Karena memang kalau misalnya sudah pengalaman saya gitu mempergunakan Gamma ini, dari 10 lembar itu Gamma ini akan menampilkan materi inti yang harus disampaikan saat kita membuat presentasi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini diperintahkan oleh kita buatkan gitu ya, buatkan, sorry ini salah ya, buatkan saya materi tentang Bina Keluarga Balita. Nah, kalau yang ininya udah gak usah diutak-atik teman-teman, biarkan saja. Lalu kita continue teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, Gamma memerintahkan kita untuk memilih template yang akan kita pergunakan dalam presentasi yang kita buat teman-teman. Di sebelah sini ada beberapa template yang bisa kita pergunakan sehingga nanti jadinya presentasi kita itu sudah berbentuk teman-teman ya. Nah, kita tinggal pilih saja di sini mau yang profesional, colorful atau light, dark dan segala macamnya, silakan asal sesuai dengan keinginan saja. Saya contohkan kita mempergunakan template-nya yang ini teman-teman ya, yang ini ya yang kita akan pergunakan. Kita pilih yang ini. Oke, kalau sudah terpilih lalu kita generate, kita klik yang generate ini teman-teman ya. Tunggu beberapa saat, Gamma itu langsung membuatkan kita presentasi tentang Bina Keluarga Balita yang kita inginkan. Kita lihat teman-teman hasilnya seperti apa. Dan boom, Gamma langsung membuatkan kita presentasinya step by step dengan 10 lembar kerja yang tadi kita pilih. Karena memang yang kita pergunakan Gammanya Gamma gratis, yaitu batasannya sampai dengan 10 lembar teman-teman. Seperti ini teman-teman cara kerjanya Gamma membuatkan kita presentasi tentang Bina Keluarga Balita. Judulnya katanya membangun fondasi yang kuat. Kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Sudah sukses dan tinggal kita nanti buka ini, dan ini kita down saja, selesaikan. Hasilnya kita lihat teman-teman di downloadan ya. Kita lihat hasilnya seperti apa, dan inilah hasilnya dari apa yang sudah dibuat oleh Gamma.apps
untuk kepentingan kita presentasi dengan materi Bina Keluarga Balita dengan judul Membangun Pondasi yang Kuat. Untuk gambarnya teman-teman kalau misalnya nggak serk dengan gambarnya ya silakan diganti gambarnya ya, kalau misalnya mau diganti. Tapi kalau misalnya tidak diganti pun sebetulnya tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, ini presentasinya sudah jadi teman-teman ya, ini presentasinya sudah jadi dan ini isinya. Oke, saya rasa agak lengkap ya, dari seperti yang tadi saya bilang bahwa Gamma itu walaupun dengan 10 lembar ini dia akan memberikan substansi yang betul-betul akurat untuk materi yang kita inginkan gitu teman-teman. Itu aplikasi mempergunakan Gamma.apps teman-teman. Dan satu lagi aplikasi yang akan kita diskusikan yaitu ChatGPT teman-teman. Teman-teman ke browser silakan ketikkan ChatGPT. Nah, baik teman-teman, ini halaman ChatGPT yang akan kita pergunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman agak tidak mengetahui tentang ChatGPT seperti ini, ikuti saja prosesnya teman-teman ya. Oke, kita akan memerintahkan ChatGPT ini untuk membuat yang kita inginkan teman-teman. Oke ya, kita pilih new. Ini ya, sini kita pilih yang ini. Nah, kita perintahkan ChatGPT ini untuk membuat contohnya membuat ini ya, membuat salah satu ini ya, materi lah ya. Kita ketik saja, buatkan saya materi presentasi tentang kenakalan remaja dan kemajuan teknologi saat ini. Enter. Oke. Tunggu beberapa saat teman-teman, dia langsung membuatkan materinya teman-teman. Di slide pertama, judul, pendahuluan, perkenalan, terus tujuan presentasi. Slide kedua, apa itu kenakalan remaja, dan seterusnya. Nah, ini secara langsung dia langsung membuat teman-teman. Jadi kita nggak usah pusing-pusing cari ide kira-kira apa ya yang akan kita sampaikan. Dia langsung membuatkan teman-teman. Sampai dengan kesimpulannya, terus sesi tanya jawabnya juga diberitahu seperti apa. Selesai teman-teman. Kalau sudah selesai, tinggal copy saja teman-teman ini ya. Ada tanda copy di sini, copy, pindahkan ke PowerPoint. Gitu teman-teman. Dan kita coba lagi teman-teman membuat perintah kepada ChatGPT ini untuk penyusunan skripsi misalnya gitu ya. Kita contohkan misalnya, buatkan saya skripsi tentang atau judul ketahanan keluarga di era teknologi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita coba dengan perintah seperti ini. Kalau membuat skripsi dengan judul seperti ini, jadinya seperti apa teman-teman? Dan dia langsung membuatkan teman-teman skripsinya. Bab 1, latar belakang, rumus sama masalah. Terus sampai dengan selesai. Inilah teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya sanak famili sedang membuat skripsi, kayaknya nggak perlu pusing-pusing lagi kira-kira apa gitu ya yang akan dimasukkan. Dan ini cukup dengan ChatGPT ini
kita sudah punya analisa-analisa yang tepat teman-teman. Jadi bab-babnya itu sudah ditentukan oleh ChatGPT. Kita tinggal mencari memasukkan kata-katanya saja. Jadi kalau misalnya pengertian ketahanan keluarga menurut Pak Ahli tinggal cari gitu ya. Terus komponen-komponen ketahanan keluarganya cari itunya dalamannya gitu. Ininya sudah kerangkanya itu sudah dibuatkan oleh ChatGPT teman-teman. Sampai tuntas, sampai dengan bab kesimpulan, sampai dengan rujukannya, daftar pustakanya langsung sudah dibuatkan. Bagaimana tidak bagusnya coba teman-teman? Bagaimana tidak baiknya ChatGPT teman-teman? Oke, itu saja teman-teman 3 aplikasi yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan teman-teman berekspresi, kreativitas teman-teman tuangkan sebaik-baik mungkin. Pergunakan 3 aplikasi ini dengan maksimal untuk kepentingan kemajuan program Bangga Kencana. Saya Wijaya Kusuma, PKB Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi Medcom Subang berikutnya. Salam penyuluh kami.